Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Ajaran Kristen Tidak Laku Lagi, Dewi Purnamawati. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Waduh, ini dia ya. Tidak memasarkan lembaganya, tidak memasarkan ajarannya karena tidak laku. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan lanjutkan untuk meluruskan pengajaran dari seorang ibu yang dulu pernah bilang kalau upah melacur dalam Kristen itu halal. Kali ini ya memang seperti biasa menebarkan kebencian. Ibu ini membahas lagi tentang kekristenan yang katanya gereja orang Kristen itu ada istilah pemasaran gereja. Dipikir perumahan kali dipasarin gereja. Nah, ini yang mesti kita bahas nih guys. Apakah benar dalam Kristen itu disetujui mengenai pemasaran gereja atau dan lain-lain lah, ada beberapa hal yang saya mau luruskan nanti. Kita langsung aja cek videonya. Ya, mereka tahu Quran surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Mereka tahu. Tapi kenapa mereka melakukan ini tadi? Ya, di dalam Kristen untuk melakukan... Bentar, ini kenapa dipotong guys videonya? Yang melakukan ini tadi itu apa? Itu yang perlu kita tonton biar tahu maksud ibu ini apa. Yang melakukan ini tadi itu apa gitu loh. Kenapa dipotong langsung gitu kan? Nah ini masalah di sini guys. Jadi biasakanlah seperti saya nih kan. Saya ini kan tidak pernah motong-motong video. Saya tampilkan lengkap videonya dari awal sampai akhir. Bahkan iklan pun saya masukin, iklan si Luis itu kan. Nah jadi kita tuh bisa komentari utuh. Orang tuh tidak miskonsepsi, tidak misleading gitu ya guys. Ya itu yang harus saya tekankan guys. Kristenisasi dikenal istilah church marketing, pemasaran gereja. Jadi menurut ibu ini katanya di dalam Kristen itu dikenal sebagai pemasaran gereja sebagai cara untuk kristenisasi. Nah, saya bingung juga ini istilah ibu ini dapat dari mana, kristenisasi. Padahal nih kalau kristenisasi nggak dikenal dalam budaya Kristen. Itu kan kristenisasi itu seperti pemaksaan orang pada akhirnya masuk ke Kristen. Dan yang dipakai adalah gini, kristenisasi itu bukan pemaksaan, sama kayak islamisasi, ya. Jadi proses mengkristenkan orang atau proses mengislamkan orang. Itu tidak ada termin pemaksaan, itu nggak ada ya. Nah, cuman cara-cara kristenisasi itu yang kita kritik. Jadi Luis nggak ngerti nggak istilah kristenisasi, islamisasi, asimilasi, apalagi misalnya urbanisasi. Itu tidak ada pemaksaan di situ. Tidak ada unsur pemaksaan. Yang membuat ada unsur pemaksaan dengan caranya. Misalnya cara kristenisasi dilakukan dengan cara itu dilakukan dari rumah ke rumah, mendatangi tukang parkir, mendatangi anak-anak sekolah, itu baru pemaksaan. Kalau Anda tidak mau disebut pemaksaan, ya Anda jangan datangi door to door, gitu. Kayak saya nih, saya dakwah di medsos. Jadi saya tidak datangi orang datangi saya. Ya, ketika orang klik YouTube, ya, saya tidak datangi mereka datangi saya. Mereka melihat video saya, lihat judulnya, kalau mereka menarik, mereka tonton. Jadi mereka datangi saya. Jadi saya tuh seperti berdiri di alun-alun, di taman gitu. Nah, tinggal orang mau datang apa tidak gitu. Jadi kristenisasi, mau islamisasi, mau urbanisasi itu bukanlah pemaksaan, tapi adalah proses untuk kalau islamisasi berarti mengislamkan orang. Kristenisasi berarti mengkristenkan orang. Jadi itu adalah hal yang biasa. Kristenisasi itu biasa. Islamisasi itu biasa. Cuman caranya bagaimana, itu penting harus dipahami guys.
adalah pemasaran gereja. Sebenarnya istilah pemasaran gereja sendiri tidak disetujui dalam kekristenan, guys. Kenapa? Saya akan membahasnya. Oke, dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Perhatikan, orang tidak menerima lagi ajaran sehat. Kenapa? Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Jadi menurut kehendak jemaat itu, mereka mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinga. Begini ya, ketika Louis menyampaikan dalil dari kitab, itu adalah sejati yang harus dilakukan oleh para umat Kristen atau para gembalanya. Tapi fakta belakangan berbeda. Ya, ingat, ini adalah suatu hal yang textbook yang harus diikuti. Tapi apakah semua pengikutnya mengikuti? Kan tidak. Yang ibu itu maksud tadi adalah orang-orang di lapangan yang tidak mengikuti Alkitabnya. Itu masalahnya, guys. Sama misalnya gini, di Islam itu kan dilarang melakukan bunuh diri. Bunuh diri nggak boleh, membunuh orang nggak boleh, melakukan kriminal nggak boleh. Tapi kan ada orang Islam melakukan itu. Nah, kalau kita pakai dalil, bukan berarti bahwa nggak ada orang Islam yang melakukan itu. Itu kan bukan gitu cara logika berpikirnya. Dalil itu adalah untuk mengajak, yuk umat Islam misalnya. Ini diajarkan jangan membunuh, jangan kriminal, jangan bom diri dan segala macam. Jadi itu bukan untuk menghilangkan fakta. Dari dalil itu dipakai bukan untuk menghilangkan fakta bahwa ada umat Islam yang seperti itu. Sama kayak gini, dalil yang pakai Louis ini bukan untuk jadikan untuk menghilangkan fakta bahwa ada umat Kristen yang melakukan seperti tadi, yaitu marketing gereja misalnya, gitu guys. Nah itu harus dipahami ya. Dalil itu adalah suatu hal yang harus diikuti acuan. Bukan menjadi dasar bahwa dengan ada dalil berarti umatnya pasti ikut dalil kayak gitu. Ya, itu harus dipahami, guys. Ingin sesuai pasar, ingin sesuai dengan apa yang mereka ingini. Dan inilah yang dimaksud sebenarnya kalau dikaitkan dengan pemasaran gereja, ya ini yang mana orang membuat gereja seperti apa yang diinginkan pasar pada waktu itu. Tapi apakah ini diizinkan Tuhan? Kalau menurut 2 Timotius 4 ayat 3 itu tidak disetujui. Dan ayat selanjutnya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Kenapa dongeng-dongeng? Iya, sebab dongeng-dongeng yang lebih mereka sukai daripada kebenaran. Kalau pasarnya seperti itu. Nah, apakah gereja harus seperti pasar yang demikian? Melakukan sesuatu yang sesuai dengan konsumen. Kita memproduksi sesuatu yang sesuai dengan konsumen. Ya jelas nggak bisa, guys. Itulah kenapa. Sedikit ya, apa yang harus dipahami ya, gini. Coba, apa mau konsumen? Konsumen itu kan maunya enaknya aja. Mereka nggak mau susah payah. Mereka cukup percaya, ongkang kaki, masuk surga. Ya. Orang tuh di dunia ini, guys, nggak ada yang mau kerja keras, nggak ada yang mau. Ya, mereka cukup modal percaya, udah masuk surga, dapat duit banyak, kaya raya. Itu yang diinginkan konsumen. Makanya Anda tahu banyak penipuan dunia ini. Anda tidak perlu kerja, ya, Anda cukup investasi, nanti uang Anda berlipat ganda gitu. Atau Anda cukup misalnya ikut ini, percaya sama ini, ikut ini, percaya sama itu, nggak perlu kerja keras, Anda jadi kaya. Tapi kan itu kan adalah kemauan konsumen sebenarnya. Kalau orang tuh maunya hidup tuh enak, masuk surga gampang, jadi kaya gampang. Nah, di Kristen ditawari masuk surga dengan gampang. Apa itu? Cukup percaya Yesus Tuhan, selesai, masuk surga. Itu kan gampang sekali masuk surga. Nilai surga tuh gampang sekali, guys. Ya, hanya perlu percaya Yesus Tuhan. Jadi ini adalah seperti kisah dongeng. Kalau kita pakai logika sederhana ya, mirip kan? Mirip. Bukan saya bilang ini kisah dongeng, tapi kalau kita pakai logika ya, analoginya tentu akan sama. Suatu yang terlihat indah, hanya modal percaya, kok bisa ke jalan surga gitu loh. Lalu bagaimana dengan para pembunuh, apa segala macam? Masa orang Kristen, meskipun punya pembunuh, meskipun punya pemerkosa, tetap masuk surga? Ini aneh sekali. Apakah surga semurah itu? Itu kan seperti semacam sangat meninabobokan orang gitu. Coba di Islam, kita nggak begitu. Islam itu nggak cukup Anda tuh nggak cukup percaya. Anda harus berbuat baik dan menghindari maksiat. Tapi Islam tuh menawarkan konsep lebih masuk akal.
Dan secara pasar Islam nggak menarik. Kenapa? Karena ribet. Nanti nggak ribet. Jadi Anda tuh nggak cukup percaya. Harus ada detail aturannya. Jadi secara pasar ini nggak kurang menarik. Karena logis sekali kan. Misal gini, Anda kalau mau dapat gaji, ya, Anda apa yang lakukan? Apa Anda percaya sama bos Anda? Nggak cukup. Selain percaya sama bos, Anda harus kerja. Ikut apa kata bos dan tinggalkan larangannya. Begitu kan? Anda mau apa lagi? Anda mau sesuatu. Ya, Anda harus kerja dulu, usaha dulu. Anda mau punya panen padi, ya Anda usaha dulu. Ya, Anda nggak cukup percaya bahwa aku bisa panen padi lalu tidur, nggak bisa. Tapi aku mau punya panen padi, Anda percaya, Anda bisa, Anda kerjakan. Anda cangkul tanahnya, Anda tanam padi, Anda pupuk. Itu, jadi apa yang Anda yang nggak boleh Anda kerjakan itu misalnya Anda nggak boleh main bola di lapangan di sawah. Anda jangan main bola misalnya, atau itu Anda jangan Anda tuh tidak menyiram air. Nah, itu harus Anda jangan lakukan. Anda harus siram air gitu. Jadi itulah. Jadi Anda pilih mana? Anda percaya kepada Pak RT, cukup percaya Pak RT, Anda dapat panen melimpah boleh tahun ini. Cukup percaya dengan Pak RT saja. Nggak perlu nyangkul, nggak perlu segala macam. Sementara kita mengajarkan bahwa Anda nggak cukup hanya percaya pada Pak RT atau pada pemerintah. Anda percaya pemerintah, oke, tapi pemerintah akan bantu kita dengan cara memberikan subsidi pupuk, memberikan mungkin traktor, tapi itu tidak akan berguna kalau Anda tidak berusaha. Anda harus kerjakan itu sawah itu. Kan tidak mungkin pemerintah mengerjakan untuk Anda gitu kan. Anda kerja sendiri. Nah, secara marketing mana lebih menarik? Percaya pada pemerintah, lalu hasil panen melimpah, Anda belum ngapa-ngapain, atau percaya pemerintah, lalu Anda bekerja keras untuk pasal bisa panen dengan melimpah. Tentu yang secara marketing akan menarik cukup percaya pemerintah. Nah, itu jadi pada di agamanya Louis. Itu harus dipahami. Ini seperti kayak kami itu mirip dengan dongeng, guys. Kalau kita mau jujur ya. Saya tidak mau mengatakan dongeng nanti kena pasal pula gitu kan. Tapi analoginya seperti itu. Ini kita ngomong analogi ya. Too good to be true gitu. Ya. Cukup modal percaya, kita dapat panen melimpah, masuk surga. Ini secara marketing sangat menarik sekali. Sesuai dengan ego tiap orang yang memang nggak mau kerja, guys. Orang tuh kalau saya sebenarnya nggak mau juga kerja. Tapi karena saya tahu di Islam itu diperintahkan untuk kerja, ya saya kerja. Nggak ada makan siang gratis, nggak ada. Mau masuk surga ya harus berusaha, kerja keras. Nanti hasilnya untuk menafkahi diri dan anak istri, keluarga, sisanya lebihnya sedekahkan. Itu cara masuk surga. Dan uangnya nggak boleh digunakan untuk maksiat. Kerja keras gitu. Itu kunci juga dari Islam gitu. Nggak cukup hanya percaya saja kepada Allah Rasulnya. Tapi kalau mereka kan tidak, cukup percaya Sultan selesai. Nah, jadi secara marketing mana lebih menarik? Dan secara marketing, secara logik mana yang lebih logis? Tentu Islam. Karena mereka tidak logis. Kok bisa surga semurah itu gitu, guys? Surga yang begitu indah pada dunia kok harganya semurah itu gitu. Cukup modal percaya saja, guys. Itu yang harus dipahami. Kenapa istilah pemasaran gereja jelas-jelas keliru? Apalagi kalau gereja udah jadi pasar. Tuhan Yesus waktu itu memporak-porandakan jualan yang ada di bait Allah. Sebab apa? Sebab gereja dijadikan pasar. Begini, pemasaran gereja beda dengan pendidikan gereja pasar. Itu beda sekali. Ya. Ngerti nggak Anda maksudnya? Jadi, gini loh, pemasaran gereja itu adalah gimana supaya orang itu berbondong-bondong untuk jadi jemaatnya, ngerti nggak? Dengan menebarkan brosur, ya kan, bener kan? Coba Anda lihat, mereka membuka gereja di tempat yang strategis. Ini kasus-kasus sana ya. Saya punya pengalaman hal itu. Jadi gini, ada suatu gereja denom tertentu, ya. Jadi Anda pasti tahu lah. Jadi gereja ini dia tuh sudah punya gereja sendiri di suatu wilayah gitu kan. Nah, tapi dia terus saja ngadakan kebaktian itu minggu itu dan di hari-hari Kamis setiap bulan itu di hotel atau di mall.
Ya di hotel juga sih, di mall, di hotel juga. Intinya di hotel-hotel, baik di mall maupun di hotel yang di sendiri. Jadi mereka tuh selalu mengadakan di beberapa tempat. Nggak cukup hanya tempat di gereja mereka punya saja. Ini menarik bagi saya. Saya tanya kan. Saya bicara khusus dengan apa namanya, dengan gembalanya lah, bisa seperti itu. Saya tanya, ketika saya waktu itu nggak tahu dia mereka punya gereja, nggak tahu saya. Saya tanya, saya tahu mereka tuh bayar tiap tiap minggu tuh mereka bayar ibadah itu dari pagi jam 6 pagi sampai jam 7 malam, 8 malam ya, 7-8 malam itu 7 malam nggak salah tuh. Nah, itu mereka bayar 4 kali ibadah ya. Ibadah pagi jam 6 sampai jam 9, jam setengah 10, jam setengah 10 sampai jam setengah 12, jam 1 sampai jam 4, jam 1 sampai jam 4 ya, lalu jam 5 sampai jam 7 malam. Itu ibadahnya kan. Nah, saya tanya itu. Ketika mereka bayar 8 juta setiap hari Minggu itu kan, malam-malam habis selesai kebaktian 4 itu, emangnya nggak ada gerejanya ya? Kok nyewa hotel gitu kan? Dia jawab, ada, kami ada gereja kok. Di mana? Disebutnya nama daerahnya kan? Oh, gereja itu, saya tahu pula itu nama gereja, tempat gereja itu kan. Kenapa nggak di situ aja? Maksudnya gini loh, ini kan hotelnya bayar, ya kan? Hotelnya bayar, dan kenapa kok nggak di situ saja? Dia bilang, oh kami bukan hanya di sini saja, kami juga bikin ibadah sekaligus di tempat lain juga, di hotel lain, di mall, di area mall gitu. Jadi ada beberapa tempat, ternyata mereka tuh setiap minggu tuh mereka buka cabang beberapa hotel gitu guys. Saya tanya kenapa begitu? Karena begini, untuk jemaat kami di sini itu kejauhan untuk ke sana, ke gereja yang di sana, gitu guys, kejauhan. Makanya di sini, lalu tempat lain. Jadi Oke, secara alasan kita bisa menerima bahwa itu kejauhan, tapi menurut saya nggak begitu jauh juga, gitu kan? Dan ibadahnya penuh terus guys, penuh terus gitu. Jadi yang menarik adalah mengenai perpuluhan. Nah, kita bisa kali-kali di situ. Karena mereka itu tentu beda sama kita. Kita tuh tidak diwajibkan untuk tiap datang itu ada kota infak ya, berjalan itu kita diwajibkan untuk memberi. Kita hanya diwajibkan untuk zakat selagi setahun, ya, zakat fitrah namanya, atau zakat harta, itu saja. Gak ada infak sedekah itu diwajibkan. Cuman kota itu berjalan berputar gitu aja. Tapi mereka kan tidak, mereka ada namanya uang perpuluhan. Memang diwajibkan untuk dibayar, ya, setiap dapat penghasilan gitu. Makanya gini, saya hitung itu kan. Jadi kalau mereka bayar hotel 8 juta sekali-kali itu guys ya, sekali-kali itu bayar hotel 8 juta. Saya bukan masalah apapun itu ya, bukan iri atau apa ya. Ini ada pemikiran sederhana. Kok mereka mau loh kalau sebanyak itu 8 juta. Ternyata mereka dapatnya lebih guys. Ya, lebih mereka dapat. Ini saya melihat betul uang-uang yang dihitung oleh di setiap mereka selesai ibadah itu, para kali ibadah itu mereka ngitung uang di atas pentas. Jadi para gembala itu kumpul ketika jemaat sudah pulang semua. Jadi gembala-gembala itu kumpul di pentas itu ngitung uang masuk di dalam amplop atau di dalam, ya, semua yang dikumpulkan itu, itu banyak sekali di kepala uangnya guys. Jadi kalau dikumpul semua itu tentu akan melebihi dari 8 juta itu. Ini kan semacam bisnis jadinya. Karena ibaratnya gini. Makanya mereka itu tidak perlu untuk dibantu pemerintah. Nggak perlu. Karena uang itu sudah banyak sekali gitu kan. Jadi saya pernah menemukan amplop ya. Yang nggak ada isinya tentunya. Bekas amplop gitu. Di situ dikasih keterangan perpuluhan keluarga bapak apa saya lupa itu. Ya, itu sekitar 35 juta guys. Anda bayangkan tiba. Perpuluhan keluarga bapak apa itu, dia nggak tahu itu 35 juta tuh nggak mungkin setahun. Saya yakin itu mungkin setahun. Itu saya yakin mungkin sebulan guys, perpuluhan itu 35 juta. Anda bayangkan tiba. Satu keluarga gitu guys. Di dalam amplop itu saya baca tulisan seperti itu. Maksud saya gini loh, apa namanya? Kalau mereka berani ya membuka gereja kebaktian di hotel, membayar hotel 8 juta
ya, lalu menggaji. Ingat itu apanya, pemain musik digaji itu ya, digaji pemain musiknya, gembalanya digaji. Mereka juga tentu pemusiknya itu kan ada juga tuh alat musiknya kan mereka bawa sendiri, itu kan dibayar apa juga. Jadi kalau mereka melakukan itu, artinya tentu hasilnya lebih besar dibanding biaya personalnya. Jadi anda bayangkan tuh ya, untuk biaya hotelnya 8 juta setiap minggu, belum lagi gaji gembalanya, gaji pemusiknya, ya, gaji apanya macam-macam itu, juga maintenance dari alat musiknya, itu udah berapa. Maka saya dengar juga mereka tuh buka sekolah musik pula gitu. Ini memang udah menjadi suatu bisnis, guys. Udah menjadi sebuah bisnis gitu kan. Karena begini, apa yang saya bilangnya? Bukankah di tempat itu ada gereja lain? Gitu loh. Ini kan seperti tarik menarik. Seperti tarik menarik. Ikut gereja kita yuk gitu. Udah padahal situ udah ada gereja juga padahal. Jadi makanya tarik menarik namanya nih guys. Tarik menarik betul-betul gitu kan. Kalau kita lihat, kita kan nggak ada begitu. Kita nggak ada perhatikan. Ada nggak? Kita tuh mau sholat, ibadah sholat, itu kita tuh nyewa hotel. Nggak ada. Karena kita tahu mau bayar pakai apa nanti hotel itu. Boro-boro bayar 8 juta gitu kan. Nggak ada kita tuh bayar hotel 8 juta untuk sholat, nggak ada. Untuk ibadah itu nggak ada kita guys. Bayar hotel 8 juta nggak ada. Kecuali takbir akbar, itu beda kasus. Ceramah besar, itu bukan sama kayak kebaktian tiap hari minggu, beda. Kebaktian hari minggu itu sama dengan sholat kita 5 waktu. Ya, itu yang rutin dilaksanakan tiap minggu, dan ini rutin dilaksanakan tiap hari. Ini kita tuh di mana? Soal itu kita tuh bahkan bangun masjid itu dana dari masyarakat. Bukan dari yang semacam itulah, buka kebaktian, buka sholat berjamaah di hotel, nggak begitu. Kita tuh Islam tuh tidak pernah berbisnis seperti itu guys, nggak pernah menjadikan agama suatu bisnis, nggak pernah. Sampai nyewa hotel nggak pernah gitu guys. Alasannya mungkin bagi mereka adalah kita kan dilarang ibadah loh. Di situ ada gereja lain kok gitu, ya kan? Ada gereja lain. Intinya adalah apa ya? Baik Islam tuh nggak mengenal hal itu, ya, ibadah itu nyewa hotel nggak pernah, ya. Jadi karena ini ada hitungannya guys, dan itu masuk akal sekali, gitu kan. Jadi bahkan kita lihat ya, coba bayangkan, pernah nggak dalam Islam tuh mendengar ada ustadz ribut gara-gara rebutan jemaah? Nggak pernah. Tapi kisah kita ikut sering mendengarnya, di mana ada para pendeta di pentas itu ribut ketika mereka melihat jemaahnya itu ditarik ke pendeta lain. Mereka rebutan jemaah istilahnya, itu banyak terjadi di Kristen, di Islam nggak ada. Jadi kenapa bisa terjadi? Itu harus Anda pertanyakan. Karena gaji dari pendeta itu tergantung jumlah jemaahnya, ya kan? Nah, Islam berbeda. Islam itu biasanya ya saya kasih tahu bedanya. Islam itu ya, misalnya nih, saya pernah dengar pembukaan masjid misalnya. Itu gajinya tuh sudah ditentukan, dipatok. Misalnya dicari seorang marbot untuk azan, sambil kalau ada ngisi ceramah dia ngisi ceramah di tempat masjid itu. Misalnya dia tuh ngurus masjid lah, kan gitu kan. Ustadz lah gitu kan. Nah, itu dia di buka lowongan, dia tuh harus bisa hafal Quran dan segala macam. Dan dia tuh digaji misalnya 1,5 juta per bulan atau 2 juta per bulan. Dipatok, nggak bisa. Kalau rame cuman makin besar gajinya nggak gitu. Beda dengan pendeta misalnya. Itu tentu tergantung ramenya, tidak ada jemaat yang dikelola gitu. Kalau Islam tidak, dipatok guys segitu, 1,5 atau 2 juta. Nanti dikasih bantuan sembako misalnya. Lah gitu aja. Nah, operasional di mana? Jadi kadang-kadang masjid itu dapat bantuan dari pemerintah. Ya. Kalau pemerintah masih kurang, itu diambil dari donatur jemaah. Ini jemaah itu tidak dipaksa. Maka itu adalah kota infak, Anda lihat itu kan? Kota infak tiap Jumatan digulirkan. Kota infak atau kota infak di masjid. Jadi kalau ada jemaah yang datang, dia sukarela ngasih, nggak dipaksa. Nah, nanti disitulah nanti
diumumkan. Kita dapat uang infak sekian untuk anak yatim sekian, apa sekian kita pakai untuk itu ada kalau dilihat ya, ada pernah masuk masjid mendengarkan itu ya, itu kebanyakan operasional dipakai untuk masjid sendiri. Masjid itu kan butuh perbaikan, butuh maintenance, misalnya apanya rusak, misalnya AC rusak atau ada yang perlu diperbaiki, misalnya lampunya ada yang rusak diganti lampunya, atau tempat wudhunya ada yang bocor segala macam, atau bentuk bel listrik. Nah, itu dari situlah infak tuh. Makanya ada uang sisa kadang-kadang. Nah, itu nggak bisa uang sisa tuh dipakai sembarangan, nggak bisa. Harus ada dulu kebutuhan masjid yang mendesak gitu. Itu beda sistemnya guys. Itu yang dikatakan, makanya di Islam itu agama tuh nggak pernah jadi bisnis, kecuali ya ada ustadz yang nakal, ada. Kita akui itu ada ustadz nakal. Dia itu ketika diundang ceramah dia tetapkan tarif. Nah itu. Tapi tidak institusinya, bukan masjidnya. Masjidnya nggak pernah. Masjidnya itu kan dapat bantuan dari pemerintah. Atau murni dari, kayak contoh gini ya, di kampung istri saya itu ada masjid kecil. Itu memang yang bangun tuh warga setempat, gotong royong bangun, ya, itu untuk operasional bahkan yang untuk ngurusnya itu nggak dibayar, memang gotong royong guys, mereka ganti-gantian. Misalnya hari ini yang bapak ini piket, ganti lagi nggak ada dibayar itu. Di masjid itu dikelola oleh masyarakat, tanpa ada yang digaji satupun, mau ustadznya, mau apanya. Jadi ustadznya itu datang sukarela guys. Memang betul-betul orang yang mendedikasikan dirinya untuk dakwah. Jadi pagi dia kerja ustadz ini kan, kerjaan tadi bengkel, tadi mana, malam dia ngisi ceramah. Atau habis biasa itu ngisi ceramahnya habis sholat itu. Jadi kita tuh tiap habis sholat jemaah itu kita nggak pulang, kita dengarkan dia menyampaikan kajian hadis, misalnya agak sekitar 15 menit atau setengah jam gitu. Ya kan? Nah, itulah bedanya antara masjid dengan gereja, guys. Yang itu harus dipahami, ya kan? Menjadi sesuatu yang komersil, bukan menjadi rumah doa, dan ini keliru sekali. Tentunya dalam Kristen tidak menyukai kata kristenisasi, sebab kami memang tidak mengenal kristenisasi. Yang dikenal adalah pemberitaan Injil. Guys, kristenisasi adalah proses mengkristenkan orang. Itu nggak ada masalah di situ, ya. Yang masalah adalah caranya, ya. Mau kristenisasi, urbanisasi, islamisasi, apalagi hinduisasi, budaisasi, apalagi. Yang penting jangan dengan cara yang tidak boleh, itu penting guys. Nggak ada masalah gitu, ya kan? Jadi Anda mau sebut itu kristenisasi, islamisasi, nggak ada masalah situ. Itu harus dipahami guys. Ada tuduhan miring lagi yang disampaikan oleh ibu ini. Kita akan menyaksikannya. Orang Kristen itu nggak bilang ke orang Islam gini, Pak, yuk ke gereja saya bagus loh. Nggak kayak di masjid duduknya di lantai. Kalau di gereja itu duduk di kursi, kursinya empuk, pakai AC. Mereka nggak bilang seperti itu, ya. Mereka tidak bilang percaya Yesus masuk surga loh. Enggak, pasti ditolak kalau langsung bilang seperti itu. Tapi bagaimana orang mau datang ke gereja dan nanti disampaikan percaya Yesus masuk surga itu, mereka tidak memasarkan lembaganya, tidak memasarkan ajarannya karena tidak laku. Yang paling santuy nih guys, ibu ini bilang katanya, ini pengalaman dia, karena dia kan adalah seorang mualaf, berarti dia pernah Kristen. Tentu sebagai seorang mantan Kristen dia tahu praktek-praktek itu, ya kan? Nah, ingat gereja ada banyak, ya. Luis jangan dia pakai patokan gerejanya, jangan. Dia harus tahu bahwa gereja itu banyak. Saya juga nggak bisa misalnya, kalau ada mengklaim bahwa ada ustadz yang begini begitu, saya juga nggak bisa memastikan atau memakai tempat saya sebagai itu, nggak bisa, karena masjid ada banyak gitu kan, ustadz ada banyak gitu. Jadi intinya adalah kita tuh harus cross-check lagi kebenarannya. Dan itu ibu tuh menyampaikan pengalamannya sewaktu masih di Kristen, ya kan. Dan harus kalau ingin buktikan ibu itu salah, ya harus bisa buktikan. Jadi yang membuktikan itu Anda, bukan ibu itu, gitu loh. Karena dia sudah menyampaikan data, silakan Anda bantah dan buktikan kalau ibu itu salah, gitu kan.
ajaran Kristen itu nggak disampaikan ke orang. Sebab apa? Ajaran Kristen udah nggak laku. Dibilang ajaran Kristen nggak laku. Nah sekarang ustadz-ustadz pada bahas Alkitab di dalam masjid. Nah ibu sendiri sampaikan ke jemaahnya bahas tentang Kristen dan ajarannya. Masih berani bilang ajaran Kristen nggak laku. Nggak ngajarin Kristen nggak makan, Bu. Iya. Begini, kenapa kita sampaikan ini? Untuk kebenaran. Ya. Karena banyak sekali sekarang penyesatan, pemurtatan. Dan itu bukan karena ajaran Kristen laku, ya, bukan. Tapi memang mereka menggunakan cara-cara yang tidak etis, guys. Ya, misalnya Islam di-framing sebagai agama teroris, radikal, intoleran. Kan kayak Bapak Manan itu yang murtad itu kan saya bahas seperti itu. Dia melihat Islam kok kayak gini ya, kok radikal ya, kok intoleran ya. Akhirnya dia pindah ke Kristen. Nah, cara itu yang mau kita counter. Cara tidak beradab. Makanya kalau Anda mau pakai cara yang benar, ya kita tidak masalah. Tapi karena kita pakai cara yang tidak benar, maka kita harus bentengi diri kita gitu. Ngerti nggak maksudnya? Nah itu hal biasa. Biasa, itu namanya perang pemikiran. Perang argumentasi, nggak ada masalah di situ. Yang penting jangan perang fisik, guys. Itu yang harus dipahami. Iya, Kak. Nah, persoalannya begini. Apakah di dalam Kristen untuk menyampaikan atau mempromosikan gerejanya dalam Kristen itu tidak boleh menyampaikan ajarannya sebab udah nggak laku? Oh, Anda keliru. Anda keliru sekali. Ibu ini bukan mengatakan tidak boleh, tapi mereka tidak memakai itu karena kalau langsung di depan langsung orang males gitu kan. Makanya gini, kan kita sering kan bahas tentang para murtadin. Kenapa orang murtad? Oh, ternyata mereka caranya adalah dicari siapa orang-orang yang punya masalah dalam hidupnya. Makanya lihat, yang murtad itu kan biasanya yang punya masalah dalam hidupnya. Misalnya dia mengalami keresahan rumah tangga, entah dia tuh ada masalah sama keluarganya. Sehingga mereka tuh gampang diajak untuk ke gereja, gampang diajak untuk ya paling ditemukannya di tempat dugem misalnya, tempat-tempat tidak baik gitu guys. Karena mereka tuh memang dalam kondisi yang guncang gitu, sehingga gampang untuk diguncangkan lagi gitu kan. Nah, jadi poin-poin ini yang harus kita waspadai gitu. Ya itulah maksud saya, itu adalah cara-cara yang tidak langsung mereka tunjukkan bahwa oh solusi Kristen enggak. Dia bilang ayo ikut saya yuk. Nah, saya kebetulan hari Minggu mau gereja. Sekalian kita apalah, kan nggak apa-apa, cuman duduk saja gitu kan. Nah, nanti lama-lama kebiasaan, akhirnya lihat juga orang ini nih beda sama di Islam ya. Orang Islam itu biasa dia jajan kan, orang Islam baik-baik, kok perhatian ya, kok baik ya, akhirnya dia murtad. Nah itu guys, jadi jualannya nggak di depan tapi di belakang dengan memakai trik tadi, cari orang Islam itu yang lagi bermasalah, entah dengan keluarganya, entah dengan dirinya, entah dengan pasangannya, baru diajak tarik pelan-pelan ke gereja, sehingga ujung-ujungnya mereka dikasih perhatian, dikasih lah apa yang dia bisa untuk mengobati perasaan yang galau itu guys. Nah itu logika pikirnya, itu yang terjadi. Tuhan memerintahkan kita, Tuhan memerintahkan umatnya, jemaatnya, gerejanya untuk pergi keluar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yesus juru selamat, Yesus yang adalah Tuhan. Bukan menyampaikan AC-nya ada berapa biji, bukan sampaikan gerejanya itu kursinya empuk apa enggak, bukan bilang ini fasilitasnya banyak apa enggak. Dibilang lagi katanya ibu ini bahwa kursi di gereja empuk-empuk. Oh, belum lihat kursi di gereja saya, dari kayu besi, keras kawan. Tapi maksudnya begini loh, di dalam firman Tuhan pun dia menyamakan gereja lain dengan gerejanya gitu. Coba lihat gereja di hotel, bayar 8 juta sah. Itu kursinya empuk tuh guys, empuk gitu kan, ada AC-nya lagi. Bahkan kalau mereka masa kurang, kursinya ditumpuk, mereka duduk di lantai pun empuk, karpet yang bagus gitu kan, karpet hotel gitu kan. Jadi jangan bandingkan antara gereja lain dengan gerejanya Louis, atau gereja ibu itu dengan gereja Louis, beda tentunya gitu kan. tetap diutus untuk mengajarkan kebenaran. Kita akan lihat ayatnya.
Tudingan yang mengatakan ajaran Kristen tidak laku itu jelas keliru 100%. Dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dikatakan semua bangsa jadi murid. Nah, ini bertentangan ayat sebelumnya. Dan ini membuat kita tuh nggak percaya bahwa Yesus adalah seorang yang pelin-pelan, yang tidak konsisten, nggak mungkin. Ya, Yesus kita percaya adalah seorang yang konsisten, yang lurus gitu guys. Dia sebenarnya bilang mengatakan begini bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari umat Israel. Dia memakai kata hanya di situ. Aku diutus hanya. Kalau dia bilang hanya, berarti nggak mungkin untuk yang lain. Saya diutus hanya untuk kota Pekanbaru. Artinya saya mungkin untuk kota Padang dan kota lainnya. Ya, kata hanya itu udah kuncian gitu. Udah kata kunci, udah kata mengunci. Kalimat kata untuk mengunci suatu kalimat. Hanya, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari Israel. Itu ayat sebelumnya. Bahkan dia diperkuat lagi dengan dibilang bahwa janganlah pergi ke Samaria atau kota lain di luar Israel. Pergilah hanya. Selagi dia ngasih dua kata kunci situ guys. Digemboknya itu kan. Ya, pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari Israel. Itu minta Yesus loh. Nah, kok bisa tiba-tiba dia berubah? Suatu yang dikuncinya tiba-tiba dicabut kuncinya. Lalu dikatakan bahwa karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini aneh sekali, nggak masuk akal. Ini seperti melihat udah sendiri. Dan itu mungkin dilakukan oleh seorang Yesus, nggak mungkin. Orang yang kita percaya gitu kan. Nah, dan ayat ini, jadi kita menjadi makin yakin ini ayat adalah tidak mungkin Yesus ucapkan. Kenapa? Karena ada penelitian dari 74 dari pakar kitab dari orang Kristen sendiri. Jadi profesor dari Universitas Harvard ilmu penyajian baru. Mereka meneliti bahwa ayat ini adalah ayat sisipan, tambahan, yang tidak ada di Alkitab mula-mula. Maka menjadi nggak aneh. Kalau Yesus yang awalnya mengatakan seperti itu, tiba-tiba mengatakan seperti ini, nggak aneh. Karena ini ayat sisipan. Ini kita percaya ini bukan kata-kata Yesus, nggak percaya kita. Karena yang membuat Yesus menjadi seorang yang pelin-pelan, nggak mungkin. Itu yang kita pikirnya guys. Kalau jadi murid berarti diajarkan kan? Yang diajarkan apa ya? Ajaran Kristen. Ayat 20, dan ajarlah mereka. Ajarlah ini loh. Dikatakan apa? Ajarlah melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Nah sekarang, ada nggak ajaran Yesus untuk mengajarkan dia Tuhan atau sembahlah dia? Ada nggak? Ada nggak dia perintahkan itu? Mengajarkan atau perintahkan itu? Nggak ada. Itu kenapa kalian kerjakan? Ya, kan dikatakan bahwa dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan padamu. Segala sesuatu yang diperintahkan Yesus kepada mereka semua tidak pernah satupun Yesus perintahkan atau ajarkan bahwa dirinya Tuhan dan perintahkan sembahlah dia, tidak pernah. Lalu kenapa mereka melakukannya? Itu pertanyaan guys. Sampai kepada akhir zaman. Jadi yang menjadi fokus, yang disuruh jemaat gereja sampaikan kepada dunia ini adalah ajaran dari Yesus Kristus. Ajaran Kristen tidak akan pernah mati. Ribuan tahun bertahan sampai saat ini, dan saya yakin masih akan terus bertahan sampai kapanpun juga. Tudingan yang mengatakan nanti ajaran Kristen tidak akan bertahan lagi. Kapan terjadi? Ketika Nabi Isa atau Yesus datang kembali. Dia akan matakan salib, membunuh babi, ya, dan matakan salib, membunuh babi, dan di Alkitab itu ada dibilang bahwa dia akan mengusir orang Kristen, guys. Ya, mengusir orang-orang yang menyebutnya Tuhan, yang memakai namanya, mengusir pakai namanya, itu akan diusir dia nanti di akhir zaman. Nah, itu saatnya nanti di mana orang tidak ada, itu jadi tidak laku lagi agamanya. Karena Yesus menginformasikan bahwa aku tidak seperti yang kalian tuduh gitu. Itu akan terjadi. Lihat saja nanti ya. Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, itu akan terjadi. Ya. Sekarang oke lah. Ini masa akan tiba. Masa itu akan tiba. Ya. Dan yang saya ngomong ini adalah ada di Alkitab. Baca Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Yesus akan mengusir orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan. Dan siapa orang-orang ini? Ya, siapa lagi bukan orang Kristen?
Tidak ada orang selain Kristen yang mau nyebut Yesus Tuhan, nggak mungkin. Saya tidak akan pernah mau ya sampai kapanpun nyebut Yesus Tuhan, nggak pernah. Jadi yang nyebut Yesus Tuhan itu hanya orang Kristen, dan itu yang akan diusir Yesus besok di hari kedatangan kedua. Nah itulah Kristen nggak laku lagi. Ajaran Kristen gak laku, ini jelas orang yang tidak mengamati baik-baik perkembangan di Indonesia ini. Begini ya, Anda lihat ya, bagaimana, coba saya, ada nggak iklan masjid dijual? Kita komparasi ya, antara iklan masjid dijual dengan gereja dijual. Oh, kalau gereja banyak sekali guys. Gereja dijual, kalau jual pagi di Eropa sana. Ada nggak dengar masjid dijual? Hampir tidak ada. Bahkan saya nggak pernah dengar ya, ada masjid dijual. Kalaupun ada dan ditemukan, itu berarti Anda beruntung, ya. Karena hampir tidak pernah kita dengar ada iklan atau info masjid dijual. Padahal jumlah masjid itu lebih banyak daripada gereja, terutama di Indonesia. Kok bisa info kita dengar itu adalah gereja dijual? Ya. Coba Anda klik aja lah ya, gereja dijual gereja, pasti banyak iklannya. Coba Anda klik masjid dijual, hampir tidak ada. Ini pertanyaannya adalah kenapa gereja dijual? Karena pengikutnya sudah sepi. Orang sudah mulai paham, sudah mulai ngerti bahwa ajarannya tidak masuk akal, guys. Sesimpel itu logika pikirnya. Saat ini yang paling laku adalah ajaran Kristen ketika diajarkan. Makanya dicekal di mana-mana, guys. Dan satu hal yang keliru. Begini, bukan masalah cekal di mana-mana. Kalau Anda pakai cara-cara yang konstitusional, ya, Anda pakai cara-cara yang sosial, nggak masalah. Tapi kalau Anda pakai cara pemaksaan, ya nggak bisa. Misalnya, Anda memaksakan membangun gereja di tempat warga nggak setuju, itu paksa namanya. Maksa warga untuk menyetujui pembangunan gereja tempat itu, nggak bisa. Ya. Makanya, kenapa kita di Indonesia mudah bangun masjid? Kenapa? Karena kita bangunnya di lingkungan kita sendiri. Siapa mau protes? 1-2 paling orang Kristen atau orang agama lain. Tapi mereka coba bangun-bangun gereja di tempat komunitas Muslim. Itu suatu masalah yang harus dihindari harusnya. Makanya saya sering sarankan, kalau Anda mau bangun gereja, ya makanya gini ya. Ini saya ajarkan ya pada teman-teman kita Kristen ini biar Anda cerdas sedikit ya. Biar Anda mudah lah bangun gereja tuh gini. Anda tuh bikin komunitas. Karena kan gereja di Indonesia kan minoritas. Buat komunitas, misalnya Anda ada komunitas Kristen di daerah misalnya kecamatan tertentu. Nah, itu Anda usahakan tinggal bareng satu perumahan. Ya Anda usahakan kalau ada tuh kompak. Oh, kita di kecamatan ini ada sekitar 1.000 orang Kristen. Ya kita ambillah 3 tempat perumahan gitu. Atau lebih. Yang penting di situ tuh full orang Kristen semua. Yang ngisi perumahan itu, di situ saya jamin, Anda mau masjid gereja tidak akan masalah situ. Kenapa? Karena depan, belakang, kiri kanannya orang Kristen semua. Tidak akan sama kayak kita di rumah saya ini ya. Kenapa tidak ada gereja? Karena isinya 2.000 kakak itu Muslim semua, hanya 5 kakak yang Kristen. 2.000 Muslim, 5 kakak Kristen. Gereja di mana? Tuh di komplek perumahan sebelah. Isinya lebih banyak Kristen. Orang Islamnya mungkin setahu saya mungkin 1-2 orang Islamnya. Isinya Kristen semua. Makanya mereka enteng bikin gereja situ, nggak ada protes. Kenapa? Isinya orang Kristen semua. Begitu rumusannya guys, gampangnya. Ini coba bangun gereja di tempat depannya orang Islam, belakang orang Islam, kiri kanan orang Islam. Ya kacau lah tibanya. Gimana mau dapat izin? Yang terganggu depan, belakang, kiri kanan. Saya bukan bilang gini loh, karena gini, kita nggak bisa memaksakan sesuatu yang bukan kepercayaan orang lain, nggak bisa. Bagi orang Muslim, nggak boleh memaksakan untuk memperdengarkan ajarannya kepada orang yang Muslim, nggak boleh. Ya, termasuk, ya makanya kita selalu menghindari bangun masjid di mana di tengah-tengah kampung orang Kristen, kita hindari. Di depan belakangnya, kiri kanannya orang-orang Kristen kita hindari itu. Kita pasti bikin kampung sendiri, kampung Islam. Nah, itu kita bangun masjid. Itu pun kadang-kadang di masalah di daerah kita komunitas kayak di Papua atau di NTT kan. Udah kita bangun masjid di tengah-tengah komunitas Muslim, masih dimasalahkan juga. Nah, mereka bangun gereja di tengah komunitas Muslim. Nah, itu yang
yang mereka tuh harus pahami itu. Beda sama kita. Kita hampir tidak pernah bangun masjid di tengah-tengah komunitas non-muslim, nggak pernah. Ya, nggak pernah. Kita selalu bangun masjid itu di tengah-tengah komunitas muslim. Ya, bahkan di luar negeri sekalipun. Nah, luar negeri beda lagi, guys. Gini. Luar negeri kan adalah kita nggak punya tanah di situ. Luar negeri. Kita hanya misal gini. Banyak di luar negeri itu TKI. TKI yang memang dia nggak bisa pilih-pilih kerja, dia nggak bisa ditempatkan situ, ya dia kerja situ. Nah, itu misalnya mereka bahkan bangun masjid itu memang di tempat yang banyak TKI-nya gitu, guys. Mereka kan di komunitas mereka juga gitu. Nggak jauh dari situ. Gitu. Ini enggak. Bangun gereja di Indonesia, di situ makisannya cuma 3 orang, sisa muslim semua bangun masjid gereja, ya masalah lah, guys. Ya kan? Intinya adalah jangan pernah memaksakan sesuatu tuh yang nggak logis tuh jadi logis, jangan. Kalau mau bangun gereja, tirulah sama Islam. Bangun masjid di tengah-tengah komunitas muslim, aman. Tidak ada yang protes. Gitu. Karena memang orang semuanya butuh. Coba Anda bangun gereja di tengah komunitas muslim, siapa yang butuh? Orang di luar komplek kan? Nah, orang komplek tentu ini bukan kebutuhan kita. Itu, guys, lompat pagar namanya gitu tuh istilahnya. Makanya jangan aneh-aneh lah gitu kan, logika berikutnya jangan aneh, guys. Jika gereja pergi promosi AC-nya, gereja promosi jam mewah pendetanya, gereja promosi kekayaan-kekayaan yang dimilikinya, itu jelas gereja yang keliru. Sebab yang harus disampaikan kepada dunia adalah ajaran Kristus sendiri, yaitu Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Yang ketiga yang ingin saya luruskan dari ibu ini menuduh katanya orang Kristen yang baik, yang menghormati orang lain, yang toleransi kepada agama lain, itu adalah taktik kristenisasi dan bukan melakukan ajaran Kristen. Itu hanya tipu-tipu, itu bukan ajaran Kristen. Kita langsung dengar aja videonya. Ya, Yesus masuk surga itu mereka tidak memasarkan, lembaganya tidak memasarkan ajarannya karena tidak laku. Apa yang dipasarkan? SDM-nya. Tampil peduli. Yang puasa orang Islam, mereka yang adakan buka puasa peduli kan? Sopan, mangga Bapak Ibu buka puasa. Mereka nggak bilang ayo buka di tempat gereja saya, kalau enggak saya pukul. Enggak. Itu fakta ya, saya sering temukan ya, ada orang-orang yang beragama Luis ini, dia memberikan perbukaan pada orang-orang Islam gitu. Dengan santun, ramah, aktif bermasyarakat, penuh toleransi ibu bapak. Coba cermati baik. Ini logisnya saya sampaikan gini ya. Coba, Islam itu kan berlaku mendukung waliyadin. Agamamu, agamamu ke agamaku. Kita tidak dibolehkan mengucapkan selamat Natal misalnya. Ya, itu haram. Memang ada sebagian membolehkan, tapi sebagian besar ulama itu sepakat bahwa itu haram mengucapkan selamat Natal. Hanya sebagian sedikit saja yang membolehkan. Nah, jadi gini loh, udah tahu kita seperti itu. Nah, kalau mereka misalnya gini, mereka di agama mereka tidak ada larangan kan, ucapkan selamat Lebaran, Idul Fitri, nggak ada kan di agama mereka, nggak ada. Di agama kita ada. Di larangan itu ada di agama kita, agama mereka nggak ada. Nah, harusnya mereka paham itu. Nah, kalau mereka ucapkan selamat Idul Fitri ya silakan, selamat Idul Fitri ya, selamat Lebaran ya, selamat haji ya, selamat Maulid Nabi ya, silakan. Tidak ada larangan bagi mereka. Tapi anehnya, kenapa mereka untuk kita melakukan hal sama? Itu yang masalahnya, guys. Berarti kan mereka tuh ada maksud tertentu. Ya. Kenapa mereka selalu heboh? Kok Islam tuh mengharamkan ucapan selamat Natal? Nggak toleransi? Nah, itu masalah di situ. Kelihatan cara mainnya. Berarti mereka menuntut feedback. Kalau kami mengucapkan selamat Idul Fitri,
Kenapa kan tidak ucapkan selamat Natal? Itu masalahnya guys. Padahal mereka tahu bahwa kita dilarang untuk itu. Sama kayak gini misalnya. Saya punya anak, melarang anak saya tuh untuk keluar malam lebih lewat jam 10. Nggak boleh nginap, nggak boleh pulang, nggak boleh dugem. Nah, gitu kan? Lalu ketika orang itu ada anak lain yang dia suka dugem, keluar malam lewat jam 10, tidak pulang-pulang berapa hari. Nah, mereka main ke rumah kita. Dari rumah kita jadi anak baik dia. Dia pulangnya sebelum malam, dia tidak dugem, dia nggak pulang-pulang gitu kan. Nah, kan dia tahu kita adalah itu. Tiba-tiba pas anak kita main ke rumah dia menuntut anak kita tuh dia menuntut sebaliknya. Aku main di rumah kamu aja, aku toleransi loh, aku ikut kalian loh. Kalian nggak boleh dugem, aku ikut, nggak boleh dugem. Kalian tidak boleh keluar dari 10, saya juga nggak gitu. Nah sekarang kamu di rumah saya, ya ikut dugem lah, toleransi lah. Sekarang kamu ikut saya. Nah itu masalahnya gitu guys, kayak gitu logika berpikirnya yang saya sampaikan kan. Jadi itu adalah kita bisa mengiyakan kata ibu tadi. Itu memang kenyataan. Kalau memang mereka tidak ada maksud terselubung untuk mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Lebaran segala macam, jangan paksa kita atau dengan cara mereka mengatakan bahwa kita intoleran. Oh, nggak mau mengucapkan selamat Natal berarti kalian intoleran. Kalian adalah anti Pancasila, anti KRI, kan begitu kan narasi mereka kan? Ya tidak mau bersatu, kalian memecah belah kan gitu. Berarti mereka punya maksud tertentu untuk mengucapkan selamat Idul Fitri itu. Nah itu guys maksudnya. Cara mereka tuh begitu, ya kan? Mereka mah enak, mereka nggak ada larangan, kita ada larangan. Mereka tuh bebas, kita nggak bebas, itu masalahnya guys. Nggak bisa kita samakan mereka gitu kan. Baik-baik. Jadi menurut dia orang Kristen yang baik, hormat dan lain-lain dan toleransi itu sebenarnya adalah teknik pemasaran orang Kristen karena ajaran Kristen udah nggak laku. Makanya mereka menggait orang dengan cara berbuat baik. Wah ini ibu ini ngaku mantan Kristen, ibu ini juga kan banyak Pak sebahas tentang para mualaf, para murtadin, di mana mereka awalnya mengalami masalah di rumahnya, di dirinya, di keluarganya, di pasangannya, lalu dia mulai kenal dengan teman-temannya Kristen, ditariklah pelan-pelan, ya, diperhatikan, dikasih perhatian, didengarkan lah gitu kan, lama-lama diajak ke gereja. Akhirnya murtad. Itu saya sering temukan. Anda bisa nonton konten-konten saya yang bahas tentang para murtad itu gitu. Memang gitu cara mainnya seperti itu. Ya. Nah itu fakta. Saya sudah bahas itu ketika saya komentari para murtad ini. Memang itu caranya. Gitu kan? Juga aku katanya sering ikut KTM, sering ketemu dengan mahasiswa lulusan I3 di mana saya kuliah di situ. Masa nggak ngerti kalau kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, sopan santun semuanya itu adalah ajaran Kristen. Gimana sih Bu? Jadi gini loh, kalau ada orang Kristen yang baik, itu bukan karena ajaran Kristen nggak laku, tapi karena orang Kristen itu melakukan ajarannya gitu. Saya akan berikan satu ayat. Iya, kan saya bilang, kalau nggak ada udang di balik batu, contohnya, kenapa kok menyalahkan umat Islam yang tidak mau mengucapkan selamat Natal? Harusnya kan biasa saja. Harusnya mereka tahu bahwa itu kita adalah larangan itu. Ya sudah. Lalu kenapa mereka tuh mengatakan kita intoleran lah, pecah belah lah, nggak mau bersatu lah, anti Pancasila? Kenapa? Hanya kita tidak mau mengucapkan selamat Natal seperti mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, guys. Itu masalahnya. Berarti mereka ini memang ada maunya gitu. Kalau tidak mau kan harusnya nggak begitu. Mereka harusnya tidak mempermasalahkan kita kalau kita tidak mau mengucapkan selamat Natal, karena itu memang ada larangan dalam agama kita gitu guys. Di dalam Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Orang Kristen kalau tahu sesuatu perbuatan baik itu harus dilakukan dan dia tidak lakukan itu berdosa. Sebagai contoh, misalnya di dalam Alkitab kan dibilang bahwa ya dosa ditebus. Jadi itu nggak berhenti sampai situ. Dosa ditebus. Sama kayak gini. Kamu kalau tahu kalau Anda mau belanja di warung nggak bayar, Anda namanya berutang. Ya, berutang dibayar nanti kan, ada nebus kan. Ini sama saja gitu guys.
Jadi bagi orang kata utang tuh nggak lagi suatu mengerikan. Ini kata menurut orang ya, kata dosa tuh nggak lagi suatu mengerikan. Kenapa? Udah ada nebus, simple guys. Jadi percuma Anda ancam dengan kata-kata, oh kalau kamu nggak berbuat baik nanti kamu dosa, percuma ditebus kok. Ini kayak main-main, saya udah bilang kan, itu kayak main-main. Percuma bilang bahwa kamu kalau nggak bayar utang di warung, kamu kalau nggak bayar belanja kamu di warung, kamu namanya utang loh. Kalau kita artikan utang dosa dengan utang, ya percuma kita ngomong begitu. Toh nanti dalam hati bilang kan, nanti ada yang nebus kok. Percuma guys. Jadi mau anda bilang itu dosa, mau anda bilang itu hutang, nggak ada gunanya kalau sudah nebus gitu. Itu tuh seperti apa ya? Ya saya bilang itulah kayak ancaman yang seperti tong kosong bunyinya nyaring. Ancaman tidak pernah berlaku karena dari nebus itu. Udah ada standby situ nebus itu guys. Nah itu masalahnya. Bahwa menghormati orang tua itu baik, tapi saya tidak menghormati orang tua saya, berarti saya berdosa. Karena memang menghormati orang tua adalah ajaran dalam Kristen itu sendiri, menghormati semua orang. Itulah kenapa kami tidak boleh memaki-maki orang lain, mengancam orang lain. Itu tidak pernah diajarkan dalam kekristenan. Oke, jadi paham ya? Ya, tapi bukan bentuk fakta bahwa ada orang Kristen seperti itu dan banyak sekali. Anda bisa lihat di channel saya yang komentar tuh parah guys. Ya itu udah tidak mencerminkan seperti yang Kristen yang Louis dalilkan. Itu melanggar semuanya tuh. Ya, yang menghina saya, mengucapkan kata-kata tidak pantas, itu sudah jelas itu melanggar ajaran Kristen itu. Jadi faktanya memang banyak yang Kristen seperti itu. Jadi sekali lagi ya, satu dalil nggak bisa mematahkan fakta bahwa ada banyak orang Kristen yang melanggar ajaran agamanya guys. Itu logika pikirnya. Sampai di sini kesimpulannya adalah ketika kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang, itu sebenarnya bukan dalam rangka pemasaran gereja, tapi karena melakukan ajaran Kristen, ajaran Tuhan, yaitu sampaikanlah kebenaran ke semua orang. Dan juga perbuat. Nah, semua kan tergantung caranya, ya. Sekali caranya. Ada caranya yang tidak apa ya? Yang intinya adalah apa ya, caranya yang elegan lah gitu guys ya. Jangan seperti tahu nggak, Anda lihat kayak orang lagi Anda tahu marketing kan, orang marketing kan itu kan nampak yang mana yang memang dia tuh memang bisnis, yang mana yang dia tuh ya asal apa saja gitu. Nah yang bisnis itu Anda lihat ya, dia bikin iklan getol, dia bikin iklan lah, apa namanya, memberikan brosur, datang ke rumah orang-orang, promosi segala macam. Itu pemasaran yang memang betul-betul niat bisnis. Tapi kalau orang yang biasa aja, misalnya kayak apa ya, kayak tablik akbar diumumkan misalnya, ya sudah, nggak ada misalnya dia bayar iklan apa segala macam, nggak ada, bagi brosur nggak ada. Dia cukup pasang spanduk satu di simpang, sudah, tadi tablik akbar ustadz ini dah selesai. Nggak ada bagi-bagi brosur, nggak ada, paling diinfokan di radio. Nanti malam diajarkan di masjid, ya. Nanti diadakan tablik akbar ustadz ini di masjid ini, datangi ya, gitu aja cuman. Jadi semacam informasi saja. Beda dengan apa yang bagi-bagi brosur dan apa segala macam. Nah, makanya lihatlah. Jadi ada itu kan yang para misionaris yang ketangkap itu kan mirip marketing mereka itu guys. Ya, pakai jas, ya, pakai sepatu, datang ke rumah-rumah orang. Datang ke orang Islam, ke tukang parkir, ke anak sekolah, ibu-ibu jual di pasar. Itu kan jelas sekali seperti gaya marketing namanya. Islam ada seperti itu nggak? Nggak ada. Anda tidak akan pernah menemukan umat Islam itu yang seperti itu. Datang ke rumah-rumah, ibu kita mau apa ya? Kita mau ini brosur, nggak ada begitu guys. Ya, yang ada itu hanya makanya Anda lihatlah banyak sekali padahal Indonesia ini banyak Islam loh. Tapi yang ketangkap banyak Kristen. Ya, itu bukti bahwa mereka memang memasarkan agama itu. Pakai bagi-bagi brosur dan segala macam gitu. Itulah mungkin karena saking lakunya mereka sampai buat seperti itu. Sampai ketangkap pula gitu kan. Itu lagi bikin. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.